Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Wahyu Pratama dengan NIM 2024000147 kelas 2M41. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembuatan aplikasi atau sintak aplikasi dari aplikasi pengiriman. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Pak Era dengan mata kuliah pemrograman web. Oke, di sini langsung saja kita akan lihat database-nya. Di sini terdapat 9 kolom ya. Ada kode paket sebagai primary key dengan jenis varchar 255 atau teks. Kemudian ada tanggal dengan tipe datanya date atau tanggal. Kemudian ada pengirim dengan tipe data varchar. Kemudian alamat pengirim, tipenya teks, penerima tipenya varchar, alamat penerima tipenya teks, jenis paket tipenya varchar, berat paket tipenya integer, biaya integer. Oke, di sini database ini bernama 20.240.0147. Kemudian tabelnya namanya Wildan ya, nama saya sendiri. Oke, di sini saya akan perlihatkan koneksi PHP ke MySQL. Di sini kita tentukan hostnya di localhost ya, karena kita menggunakan local hosting. Karena kita menggunakan exam di sini. Kemudian username-nya nama saya Wildan, kemudian password Wildan 12345, persen database name 20.240.0147. Nah, di sini kita buat koneksi dengan function MySQLi. Di sini represent a connection between PHP and MySQL database. Nah, di sini ada namanya beberapa parameter ya, hostname, username, password, database, dan port ataupun socket. Nah, di sini karena portnya default sudah localhost, jadi kita tidak usah tentukan, kita gunakan saja hostname. Misal hostname-nya localhost, kemudian username-nya Wildan, dan passwordnya itu ya tertera di atas variabel password. Kemudian database name-nya sudah tertera di variabel di atas. Nah, di sini jika koneksi error ini, kalau kita pakai function connect error no, itu dia akan mengembalikan nilai 1 jika dia error, kemudian nilai 0 jika dia tidak error. Jadi if connection error error number ya, ini ya, dia akan mengembalikan nomor 1 maupun 0. 1 untuk true, 0 untuk false. Nah, ketika koneksi kita itu gagal, maka di sini kita akan menghentikan seluruh aktivitas aplikasi PHP kita dengan menggunakan sintak die ini. Koneksi gagal, connection error. Nah, di sini connection error itu akan mengembalikan string ya. Misal errornya apa, dia akan dikembalikan di sini dengan bentuk string. Nah, kalau yang connect error no itu dia kembaliannya integer. Oke, lanjut, karena koneksi sudah kita buat. Kemudian di sini kita akan lihat untuk index.php-nya. Nah, index ini di sini saya tampilkan semua data yang sudah saya input ya. Nah, di sini requirements one, ini kita akan meload file koneksi.php. Kemudian ini query-nya select bintang from Wildan, ini query dasar. Kemudian result koneksi yang ada di ini koneksi PHP, kita panggil di sini kan bisa karena sudah kita require saat di pemanggilan awal. Nah, di sini ya koneksi query. Nah, ini function query. Nih, bisa dibaca di sini untuk melakukan query ya di sini ya.
Ini kan query-nya sudah kita panggil. Nah, kemudian di sini hanya sintak HTML biasa. Ini ada tabel, ada header 4, paragraf dan tombol untuk menambahkan data. Ini saya linkkan ke input PHP. Nanti ini saya akan bahas berikutnya. Dan di sini ada table row ya, ada table header. Seperti pada umumnya saat kita membuat tabel mesti ada strukturnya ya, table header dan table body. Nah, di sini saya singkat aja table row dan bawahnya table header. Nah, kemudian di sini kita ambil result ya. Ini kan result. Ini result dari query di sini. Select bintang from tabel well done. Nah, di sini kita cek dulu apakah hasilnya itu lebih dari 0. Nah, berarti misal hasilnya itu 0, maka dia tidak akan mengembalikan data. Nah, di sini kita cek dulu apakah hasilnya lebih dari 0, maka jika ya, kita akan lakukan perulangan di sini. Row result phase association. Nah, di sini ya. Kita jadikan result atau hasil yang tadi menjadi array association. Ini. Jadi bisa apa namanya, kalau array biasa kan kita panggilnya pakai angka biasa 0 atau 1 2 3. Nah, karena ini pakai ini ya, kita bisa menggunakan namanya di sini. Nah, seperti ini untuk sintak mengambil apa namanya datanya. Nah, ini yang di sini itu sama seperti yang ada di database kita. Ya, kode paket, tanggal pengirim, juga di sini kode paket, tanggal pengirim dan seterusnya. Nah, di sini ya coba kita lihat sedikit, ada sintak JavaScript. On click hapus, ini ya hapus. Ini sejak diklik dia akan melakukan atau menjalankan sintak JavaScript. Oke, bawahnya juga sama. Ini ya untuk edit sendiri dia akan melakukan sintak JavaScript. Ini window location edit.php, tanda-tanya kode paket. Kode paketnya kita ambil dari data yang sudah kita buat menjadi array asosiasi. Nah, ini kan dia memanggil fungsi JavaScript ya yang sudah kita buat ini di bawah. Nah, ini function hapus. Karena kita akan mengambil kode paket ini ya, kita taruh di sini parameternya, misal kode paket gitu, karena biar sesuai. Nah, di sini kita pakai kode paket. Nah, jika confirm itu akan mengeluarkan seperti pop up jika kita setuju atau tidak ya. Dan ya, confirm Anda yakin akan menghapus kode paket. Nanti ini sesuai dengan kode paket yang kita klik datanya. Nah, jika kita setuju maka kita akan diarahkan ke URL hapus.php. Kode paket sama dengan kode paket. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari file index.php. Kemudian kita pindah ke input. Nah, di sini ya input pengiriman. Seperti pada dasarnya kalau kita akan membuat inputan pastinya ada tag form ini di sini. Nah, form actionnya kita arahkan ke simpan.php dengan metodenya post. Oke, seperti ini. Ketika kita mau buat inputan ya seperti biasa sih. Ini bisa kalian custom pakai table bisa, tapi saya lebih prefer pakai label di sini. Label kode paket, inputnya tip text, namanya kode paket seperti ini, tanggal, kemudian tipenya date ya, tanggal, pengirim, tipenya teks, pengirim, label for alamat pengirim, alamat pengirim. Nah, di sini saya menggunakan text area karena mungkin untuk inputan yang di atas ini cuma terdapat satu baris ya. Misal kita pakai text area itu kita bisa custom dia bisa berapa baris. Misal di sini ada 3 baris, jadi dia tidak seperti inputan biasa.
uh, mungkin fungsinya sama ya, cuma dia lebih dari satu baris sesuai yang kita tentukan di sini. Nah, ini sama seperti yang di atas, tipenya teks penerima. Nah, ini juga saya menggunakan teks area juga di sini. Jenis paket, misal teks, berat paketnya saya kasihkan number, biaya, number. Nah, di sini saya kurang satu tag ya untuk memvalidasi agar data yang dikirimkan benar-benar terisi. Jadi saya isi dulu di sini. Saya akan gunakan yang namanya required. Jadi semua inputan yang ada di sini itu harus diisi semua agar nanti tidak error ya di database. Ini sudah terisi required semua. Oke, ini ada tombol simpan, tipnya submit, kemudian ada tombol reset. Nah, form ini akan mengarah ke simpan.php. Di sini ya saya akan buka simpan.php-nya seperti ini. Sebentar, saya akan teks wrap dulu. Nah, di sini include koneksi.php. Oke, seperti ini ya, saya includekan koneksi.php-nya. Ini ambil dari sini datanya, karena yang form yang berada di input.php ini menggunakan metodenya post, maka di sini kita bisa ambil dari variabel magic ini, magic method post ya. Nah, data ambil dari post. Jadi query-nya insert into Wildan, baru di sini tambahkan ke Wildan dengan data ini seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan dengan tabelnya, karena yang ada di tabel saya seperti ini, jadi saya sesuaikan dengan tabelnya. Nah, kemudian di sini ada sedikit validasi. Jika koneksi query itu menjalankan dengan sebenar-benarnya ya, ini ya, jika query-nya sukses, maka dia akan menampilkan alert pengiriman berhasil disimpan. Nah, jikalau dia gagal, akan menampilkan sebuah pop-up pengiriman gagal disimpan. Nah, di sini ada sedikit penjelasan ya, saya jelaskan sedikit tentang script JavaScript di sini. Ada window location, ini berguna untuk memindahkan URL pada browser kita. Kemudian di sini history back, dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Berarti kan sebelum halaman simpan ini kita akan input di sini. Nah, ketika dia query-nya gagal, maka akan kembali ke halaman input. Oke ya, kan di sini untuk tambah data atau input data sudah selesai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang hapus ini. Nah, hapus ya. Hapus dia ke namanya hapus.php. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini sedikit berbeda dengan simpan. Nah, di sini kita menggunakan magic method get. Kenapa kok kita pakai magic method get? Nah, karena di sini ya, lihat ada tanda tanya. Kemudian ada parameter data yang akan kita lempar. Di sini kita melemparkan data kode paket. Nah, jadi di sintaks ini saya masukkan getnya itu kode paket seperti ini. Jadi gampangnya gini, misal ini kita ganti menjadi paket saja. Nah, otomatis di sini harus kita sesuaikan menjadi paket. Nah, karena saya agar spesifik, jadi saya tulis semuanya kode paket. Nah, kemudian ini query dasar, delete seperti biasa, delete from table Wildan where kode paketnya yang tadi kita lemparkan di sini. Nah, kemudian sama seperti yang simpan itu ada
yang namanya validasi. Jika query-nya berhasil dijalankan, maka akan memunculkan pop-up pengiriman berhasil dihapus. Dan jika query-nya itu gagal, dia akan memunculkan pop-up pengiriman gagal dihapus. Oke ya, seperti itu untuk penjelasan hapusnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan yang edit. Nah, sama seperti hapus di sini bisa kita lihat. Hapus dia menggunakan parameter data yang dilempar, kemudian edit juga sama, ada parameter data yang dilempar. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, seperti ini ya, kurang lebihnya sama karena metodenya dia pakai get. Kemudian query-nya. Nah, ini sedikit berbeda dengan query yang ada di tampilan awal index. Nah, ini kan select all from Wildan. Nah, di sini kita hanya membatasi data yang kita akan ambil menggunakan where. Jadi kita patokannya mengambil data dengan kode paket yang sama dengan yang kita pilih. Ini sama result koneksi menjalankan query. Kemudian resultnya ini kita cek apakah lebih dari 0 hasilnya. Jika iya, maka kita akan lakukan looping atau perulangan. Hasilnya itu kita jadikan array asosiasi. Nah, seperti ini. Nah, intinya yang ini input, bentar saya belum edit ya, edit pengiriman. Nah, yang edit pengiriman ini sama halnya dengan input.php. Ya, bisa kita lihat sama, akan tetapi di sini kita gunakan tag value agar data kita bisa masuk ke dalam inputan. Nah, tetapi di sini saya kekurangan satu tag lagi, yaitu require ya, agar memvalidasi saja ketika data yang kita masukkan salah atau masih kosong. Jadi kita bisa handle error tersebut. Di sini saya akan tambahkan dulu required, salah. Nah, seperti ini. Oke. Di sini sama strukturnya ya, sama file input.php, ada simpan, ada reset. Nah, di sini dia formnya mengarahkan ke update PHP dengan metode post. Coba kita lihat file update.php. Nih. Ya, update Wildan set tanggal. Tanggalnya apa? Pengirim, data pengirim yang kita lemparkan dari form edit ini. Kemudian, nah di sini agak sedikit berbeda dengan insert, karena di sini kita menambahkan query where kode paket sama dengan kode paket. Nah, di sini ada validasi juga. Jika query-nya berhasil dilaksanakan atau dijalankan, maka akan menampilkan pesan pengiriman berhasil diupdate. Sebaliknya, jika query yang kita lakukan itu gagal, akan mengeluarkan tampilan atau pop-up pengiriman gagal diupdate. Seperti itu ya. Oke, kemungkinan untuk pembahasan sintaknya cukup segitu. Kemudian kita coba lihat aplikasinya. Oke, seperti ini ya tampilan awal. Ini tampilan awalnya. Di sini ada tambah data, hapus dan edit. Kemudian coba kita tambahkan data. Kode paket misal JT 2008 14. Tanggal sekarang 12. Pengirim namanya saya. Kemudian alamatnya Kajen, Pekalongan. Penerimanya misal Budi. Alamatnya ada di Karanganyar, Pekalongan. Jenis paketnya minuman misal, berat paketnya 250 gram, biayanya 14.000. Nah, di sini ya, coba kita akan simpan. Nah, dia akan memunculkan pop-up pengiriman berhasil disimpan.
Ini ya datanya masuk sesuai yang kita inputkan tadi. Nah, coba di sini saya akan mengedit ini ya. Kita akan misal mengganti nama penerima menjadi Ahmad. Nah, di sini ada tombol edit, klik saja. Nah, di sini ya, saya akan mengganti nama Budi ini menjadi Ahmad. Simpan. Pengiriman berhasil diupdate, oke. Nah, di sini yang tadinya penerimanya Budi menjadi Ahmad. Nah, misal nih saya salah input, kita juga bisa hapus di sini. Pencet hapus. Akan muncul validasi. Anda yakin akan menghapus CT 2008-14? Nah, ini kode paketnya ya, CT 2008-14. Ketika kita klik OK, nah maka di sini datanya akan hilang juga. Begitu juga di database kita ya, PHP MyAdmin-nya juga hanya ada satu data. Oke, kemungkinan itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam pemaparan. Mungkin karena saya juga masih belajar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya atau saat menonton.